Halo Hai guys, guys. selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore Bu Ayu dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok statistik referensial akan mempresentasikan hasil diskusi kami, tutorial cara menginput SPSS, dan tujuan kami agar dapat memperkenalkan tentang teknik penginputan SPSS dan mengerjakan soal statistika inferensial yang akan dikerjakan soal yang dikirimkan oleh Bayu. Sebelumnya perkenalkan, saya Nal Freddy dengan NIM 232214183 dan teman saya Asyafa Debardi dengan NIM 175 dan saya Jessica Devani dengan NIM 160. Oke, langsung saja kita ke langkah-langkahnya. Stay tune. Oke, kita mulai dengan penguji binomial. Pengujian hipotesis deskripsi. Pengajuan hipotesis deskripsi merupakan proses pengujian generalisasi hasil penelitian yang didasarkan pada satu sampel. Dalam pengujian hipotesis deskriptif, variabel penelitian bersifat mandiri. Karena itu, hipotesis penelitian tidak berbentuk perbandingan ataupun hubungan antar variabel atau lebih. Pada statistik non-parametrik terdapat 3 uji yang dapat dilakukan untuk pengujian hipotesis deskriptif. Penggunaan tergantung pada jenis data yang akan dianalisis. Jika datanya nominal, maka alat uji yang digunakan 1. Uji binomial dan 2. Uji C-kuadrat sampel tunggal. Sedangkan untuk data ordinal, alat uji yang digunakan adalah ujiran sampel tunggal. Berikut penjelasannya. Uji binomial digunakan untuk menguji hipotesis tentang ada atau tidaknya perbedaan karakteristik data yang ada pada sampel dengan karakteristik data yang ada pada populasi jika data berbentuk nominal dengan dua kategori pada suatu variabel, dikotonomi terhadap frekuensi harapan. Dalam uji binomial ukuran sampelnya kecil dan penyebaran datanya tidak normal. Ini contoh soalnya seperti ini. Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui pilihan mahasiswa setelah lulus kerja. Apakah bekerja kantoran atau berwirausaha? Ternyata dari 50 sampel yang diperoleh, 40 orang memilih kerja kantoran, sedangkan 10 orang memilih kerja berwirausaha. Jadi kita mulai dengan jenis pekerjaan. Terus kita ubah value-nya. 1 itu di kantoran. Terus yang kedua itu wirausaha. Nah, decimalnya kita nolin. Udah. Terus kita pindah ke data view. Nah, dari pekerjaan ini kan tadi sudah kita isi di data view. Nanti yang satu itu menunjukkan kantoran. Kemudian dua itu menunjukkan bentar, satu itu sampai tadi berapa ya? 40 ya, berarti kantoran ini di sampai 40. Hmm. Sampai 40. Tuh. Setelah itu 10 tadi wirausaha kita ketik 2 ter ini dilanjutkan sampai ke 10 selanjutnya yaitu 50. Berarti kita copy paste sampai 50. Ya. Setelah itu kita analyze non-parametric test.
Variasi binomial. Nah, ini kita pindah. Ininya nggak usah. Ini juga deskriptif. Ya kan pindah. Nggak apa. Terus kita, oke. Sudah. Nah, seperti ini hasilnya kira-kira dan interpretasi hasilnya sudah ada di sini. Uji binomial merupakan memaparkan bahwa kategori jenis pekerjaan yang digunakan ada dua, yaitu kerja kantoran dan berwirausaha. Jumlah masing-masing adalah kerja kantoran 40 dan berwirausaha 10. Nilai proporsi uji tes proporsi 0,50. Kemudian proporsi pengamatan untuk kategori kerja kantoran 0,80 dan kategori berwirausaha 0,20. Hasil nilai peluang eksak binomial dua arah exacting. Interpretasi hasilnya yaitu uji binomial memaparkan bahwa kategori jenis pekerjaan yang digunakan ada dua, yaitu kerja kantoran dan berwirausaha. Jumlah masing-masing adalah kerja kantoran 40 dan berwirausaha 10. Seperti ini nilai proporsi ujinya. Bisa kalian baca dan pada hasil keputusan ini maka HO ditolak, HA diterima. Kesimpulannya jumlah frekuensi mahasiswa setelah lulus bekerja berbeda ya. Ini kita salin, kita copy. Bentar, kita copy, kita sebentar. Yang tadi itu kita salin dulu ke. Nah, ini ini ya kita salin dulu. Ini kita salin ke Word seperti ini. Tuh, habis itu yang satu juga, yang satu juga copy, kita pindahkan ke Word juga seperti ini. Setelah itu kita tuliskan interpretasi. Nah, interpretasinya tadi disalin ke Word. Jadi begini. Salin. Set. Seperti ini kira-kira hasilnya. Oke, untuk selanjutnya soal kedua yaitu suatu penelitian dilakukan pada 20 orang sampel untuk mengetahui apakah brand ambassador dapat mempengaruhi seseorang membeli produk atau tidak. Hasilnya menyatakan bahwa 8 orang membeli karena pengaruh brand ambassador sebuah produk dan sisanya tidak terpengaruh. Maka kita akan bikin SPBS-nya seperti ini. Nah, di sini kita tulis dampak. Kemudian di sebelah kita nol. Kemudian value-nya kita isi seperti ini. 1 itu terpengaruh, kita add, kemudian 2 itu yang tidak terpengaruh, kita add juga. Oke, habis itu kita ke data view. Nah, satu kan ada tadi ada 8 orang. Berarti yang terpengaruh ada 8. Kita ketik 1. Itu kita copy sampai ke habis itu kita ketik 2 yang tidak terpengaruh. Ketik 2 kita copy. Habis itu tuh, bisa tuh. Nah, kita udah habis itu ke analyze, ke non parametric test, ke regresi, ke binomial. Kemudian ini dipindah, sudah
Oke. Nah, seperti ini kira-kira hasilnya. Kita pindah ke Word. Nah, kita ini habis itu yang satunya juga. Seperti ini. Terus kita akan menuliskan interpretasinya. Interpretasinya. Jadi ini kita copy interpretasinya. Kita pindah ke sini. Masuk. Nah, sini. Kemudian, itu masa sih? Nah, seperti inilah hasilnya ya, kira-kira teman-teman. Dah. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke tes uji Cicodet sampel tunggal. Yang soal pertamanya itu, suatu penelitian diadakan untuk mengetahui media sosial yang paling sering digunakan oleh remaja dari 60 sampel. Didapat data 23 orang sering menggunakan Instagram dan 22 orang sering menggunakan TikTok. Dan 15 orang sering menggunakan Twitter. Lalu kita langsung masuk ke SPSS-nya, ke variabel. Yang pertama kita masukin media sosial. Kalau dimasukin variabel view-nya ini tidak bisa pakai spasi. Terus yang kedua kita masukin jumlah. Lalu ini kita ubah jadi nominal, yang kedua kita ubah jadi scale. Untuk memasukkan labelnya itu hanya di tabel yang pertama saja kita masukin, ketik lagi media sosial, tapi bedanya kalau yang di label ini bisa pakai spasi. Lalu kita masukkan value-nya. Yang pertama itu, kode pertama itu Instagram, yang kedua itu TikTok, yang ketiga itu Twitter. Lalu klik OK. Lalu kita langsung masuk ke data view. Data view di sini sudah terdapat media sosial dan jumlah. Kalau media sosial ini kita masukin kodenya tadi yang 1, 2, 3. Yang 1 itu adalah Instagram, jumlahnya ada, kita balik ke soal. Instagram itu ada 23, TikTok 22 orang, dan 15 itu Twitter. 23, kita klik 23, lalu kode kedua, kita masuk kode kedua itu ada TikTok, jumlahnya 22. Yang kode ketiga itu adalah Twitter, itu 15 orang. Lalu sebelum itu kita memasukkan jumlah itu ke frekuensi variabelnya, kita klik weight case. Lalu jumlahnya kita pindahin, klik weight case by, jumlah kita pindahin, klik OK. Lalu sudah,
kita kembali ke sini. Klik analisis, non-parametric test, legacy dialog, G-square. Yang dipindahkan itu yang media sosial dipindahkan ke sebelahnya. Ini get from data, kategori, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah tampil tabelnya, lalu kita pindahkan ke Word. Ini kebetulan sudah dipindahkan, lalu sudah terdapat hasilnya, ada 2 tabel. Lanjut ke interpretasi hasilnya. Pada bagian frekuensi memuat informasi nilai pengamatannya merupakan hasil data mentah yang diperoleh peneliti. Yang kedua, informasi nilai harapannya, yaitu jumlah rata-rata dengan nilai yang sama besar untuk masing-masing pilihan. Sisaan untuk masing-masing aplikasi PMO yang dipilih konsumen. Terus yang terakhir, pada bagian tes statistik, kita dapatkan informasi nilai C kuadratnya sama dengan 3,050, DF-nya itu 2, tampak pula bahwa tidak ada sel dengan nilai harapan kecil dari 5, P-value-nya sama dengan 0,218, lalu P-value-nya besar A 0,05, maka HO diterima, HA ditolak. Kesimpulannya bahwa permintaan mahasiswa terhadap aplikasi pesan makanan. Lalu yang kedua, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Jadi hapus dulu. Masuk ke soal yang kedua. Sebuah kedai kopi ingin mengetahui varian rasa kopi yang digemari konsumennya. Data diperoleh sebanyak 150 responden dengan perincian 60 orang menyukai americano, 50 orang menyukai cappuccino, dan 40 menyukai hazelnut latte. Langsung kita masuk pembuatannya, kita masuk ke XPSS-nya, variable view. Lalu yang pertama itu kita isi varian rasa kopi. Yang kedua itu jumlah. Seperti yang tadi, labelnya hanya diisi pada tabel yang sama. Kita tulis kembali varian rasa kopi. Isi value-nya. Yang kode pertama itu kita kasih pada americano. Lalu yang kedua itu kembali ke soal. Yang kedua itu cappuccino. Add. Lalu yang ketiga itu hazelnut latte. Lalu klik OK. Kita rubah ini menjadi nominal. Yang kedua jadi scale. Masuk ke data view, masuk ke rasa varian kopi. Sebelumnya kita masuk ke sini weight cases, kita masukkan jumlahnya ke frekuensi variabel, kita pindahin jumlahnya, pilih weight cases by, klik OK. Lalu kita masuk ke sini, yang kode pertama itu, ini diklik 1 ya, americano dengan jumlah 60, terus yang kode kedua, cappuccino dengan jumlah 50, terus yang kode ketiga hazelnut latte dengan jumlah 40. Lalu kita masuk ke analisis, non-parametric test, legacy dialog, masih di tipe G-square, uji G-square, lalu hanya dipindahkan varian rasa kopinya ini, get from data, all kategoris, klik OK. Lalu sudah keluar tabelnya, kita pindahkan ke Word. Nah, ini sudah ada tabelnya.
Interpretasi hasilnya, informasi nilai pengamatan merupakan hasil data mentah yang diperoleh peneliti. Informasi nilai harapan yaitu jumlah rata-rata dengan nilai sama besar untuk masing-masing pilihan, sisaan untuk masing-masing varian kopi yang dipilih konsumen. Pada bagian statistik, kita dapatkan informasi nilai C kuadratnya. Kita lihat di tabel 4,000, DF-nya itu 2. Tampak pula bahwa tidak ada sel dengan nilai harapan kecil 5, p-value-nya itu 0,135, p-value-nya besar dari 0,05, maka HO diterima, HA ditolak. Kesimpulannya bahwa permintaan konsumen terhadap varian rasa kopi yang digemari adalah sama. Lalu kita lanjut ke Ya, dan untuk uji yang selanjutnya yaitu uji run. Run test dapat diukur untuk mengukur urutan suatu kejadian. Pengujian dilakukan dengan cara mengukur kerandoman populasi yang didasarkan atas data hasil pengamatan melalui sampel. Pengamatan terhadap data dilakukan dengan mengukur banyaknya run dalam suatu kejadian. Di sini saya sudah memiliki contoh soal, yaitu suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui posisi duduk pada mahasiswa dan mahasiswi apakah secara random atau tidak. Berikut posisi duduknya, LLL, PL, dan seterusnya. Dan selanjutnya, di sini sudah saya buatkan tabel. Di sini tabel mahasiswa 1 dengan posisi duduk 1 yang berarti bahwa 1 merupakan mahasiswa laki-laki dan 2 merupakan mahasiswa perempuan. Ini 1, 1, 2, 1 yang merupakan mahasiswa 1, posisi duduk laki-laki dan seterusnya sampai 25. Oke, langsung saja di sini saya buatkan tabel. Dan selanjutnya kita masuk saja langsung ke SPSS-nya. Dan tampilan SPSS awal seperti ini. Di sini ada data view, kemudian variable view. Di mana variable view merupakan data dasar atau data variabel yang akan kita cari. Dan yang pertama tadi disampaikan bahwa di tabel ada mahasiswa. Pertama, mahasiswa. Dan variabel yang kedua yaitu posisi duduk. Dan yang tadi saya sampaikan bahwa simbol 1 merupakan lambang dari laki-laki dan simbol 2 merupakan lambang dari perempuan. Di sini langsung saja kita isi di value-nya 1 laki-laki, kemudian 2 perempuan. Dan desimal di sini kita kosongkan saja. Dan untuk label tidak perlu diisi dan juga kolom-kolom yang di sini tidak perlu diisi, tidak perlu diubah. Karena label di sini jika diisi akan merujuk ke tabel nama di sini. Langsung saja kita masukkan dan di data view kita sudah mendapatkan tabelnya seperti ini. Di sini mahasiswa dan posisi duduk. Langsung saja kita import datanya mahasiswa, kita salin sampai nomor 15. Lalu kita ke SPSS. Nomor 16 sampai 25. Kita salin, kita lanjutkan di sini. Dan posisi duduknya kita taruh sini. Posisi duduk selanjutnya taruh di sini. Dan selanjutnya mengapa di sini tadi padahal kita sudah tulis 1 kemudian di sini langsung laki-laki, karena di sini jika ingin mengubah kita ada di view dan kemudian value label. Jika value label dinonaktifkan maka posisi duduknya merupakan dari labelnya gitu. Namun jika kita ingin melihat value labelnya kita aktifkan dan di sini merupakan 1 laki-laki.
Dan selanjutnya langsung saja kita teliti, kita analyze, kemudian non-parametric thesis, legasi dialog, kemudian uji, kita pilih uji RANS. Kemudian posisi duduknya kita ubah karena yang akan kita tes merupakan posisi duduk. Kemudian pada bagian ekstrak tidak perlu kita ubah. Kemudian pada bagian option kita ubah, kita centang pada tabel deskriptif. Continue dan kemudian kita centang bagian mean dan kita nonaktifkan bagian median. Lalu kita klik oke. Lalu di sini kita muncul tabelnya, langsung saja kita salin di sini, kita masukkan ke Word. Kita tempel di sini dan di sini sudah langsung saja kita tulis interpretasi hasilnya. Interpretasi hasilnya merupakan narasi deskriptif dari tabel rantas di sini, yang dimana test value di sini merupakan 1,60 yang merupakan menunjukkan nilai mean group dan merupakan nilai yang digunakan sebagai cut point, yaitu sebesar 1,60. Kemudian cases lebih kecil daripada test value yang menunjukkan hasilnya 10 menunjukkan jenis kelamin laki-laki 10 dan kemudian cases lebih besar sama dengan test value nilainya 15 yang merupakan menunjukkan jenis kelamin perempuan 15. Kemudian total cases di sini merupakan jumlah banyaknya sampel yang diuji. Dan kemudian number of runs-nya di sini merupakan kita hasilnya 12 dan menunjukkan bahwanya runs sebanyak 12. Dan nilai Z di sini sama dengan minus 0,213 menunjukkan nilai Z sebesar minus 0,213. Kemudian di uji yang terakhir yaitu nilai asimsik yang merupakan 0,831 lebih besar daripada 0,05 yang berarti HO diterima dan HA ditolak yang berarti bahwa posisi duduk antara laki-laki dan perempuan dapat dilakukan secara random atau acak. Langsung saja di sini saya sudah tulis narasinya. Langsung saja saya salin dan masukkan di sini. Nah, di sini merupakan narasi interpretasi hasil dari uji rantas. Selanjutnya, untuk contoh soal yang kedua, di sini seorang mahasiswa ingin mengetahui random atau tidaknya jawaban ya dan tidak pada pertanyaan yang diajukan pada mahasiswa di kelas. Data yang didapat, dan di sini sudah ada datanya, Y merupakan ya dan T merupakan tidak. Dan urutannya Y, T, T. Dan langsung saja saya buat tabelnya. Di sini mahasiswa 1 merupakan menjawab pertanyaan 1 yang dimana 1 di sini merupakan ya dan 2 di sini merupakan tidak. Dan langsung saja kita susun tabelnya. Hasilnya seperti ini tabelnya dan langsung saja jika sebelumnya uji sebelumnya kita seperti ini langsung saja kita select di sini, kita clear. Seperti ini. Dan langsung saja sama seperti tadi di sini mahasiswa dan yang di bawahnya jawaban. Desimalnya kita nolkan. Yang di bawah juga sama. Nolkan. Kemudian pada value pertama, value 1 kita tulis ya. Dan value 2 kita labelnya tulis tidak. Oke, langsung saja kita masuk ke data view-nya. Langsung saja kita ekspor tabelnya. Kita salin di sini nomor sampai nomor 20 kita salin. Kita masuk ke SPSS. Selanjutnya
Kita harus PSS dan kita salin labelnya sama PSS. Kita salin di sini jawabannya. Kita salin di sini. Karena ini merupakan ujian sama juga seperti tadi, langsung saja kita klik analyze, non-parametric test, legacy dialogs, kita lakukan uji ranges. Karena ya tadi yang ingin diuji merupakan jawabannya, kita taruh di sini dan sama seperti tadi opsinya kita centang deskriptifnya, kita continue, kemudian mailnya kita centang, klik OK. Dan di sini kita dapatkan hasilnya dan kita klik di sini, kita salin, kita masukkan ke Word. Dan interpretasi hasilnya sama seperti ini, hanya dirubah saja angkanya. Saya sudah tulis interpretasinya. Kita salin. Kita tempel di sini. Nah, ini sudah ada. Dan kesimpulannya kita dapatkan nilai asinsek 0,00 yang merupakan lebih kecil daripada 0,05, maka HO ditolak, HA diterima, yang berarti bahwa jawaban mahasiswa berdasarkan dia dan tidak merupakan bersifat tidak random seperti itu. Lalu kita masuk ke uji Cikodot MC Neymar. Yang pertama, pusat pembelajaran di suatu universitas ingin mengetahui minat dosen dalam penggunaan e-learning sebelum dan sesudah pelatihan. Kode pertama, dosen berminat menggunakan e-wallet, e-learning. Kode 0, dosen tidak berminat menggunakan e-learning. Data dibesarkan pada 50 dosen dengan data sebagai berikut. Ini datanya, lalu kita masuk langsung ke tesnya. Kita tulis sebelum dan sesudah. Yang label pertama itu kita tulis pada kedua-dua kolom dan value-nya juga. Di soal tersebut ditulis sebelum dan sesudah pelatihan. Maka di sini kita menuliskan sebelum pelatihan. Di label kita menuliskan sebelum pelatihan dan di bawah sesudah pelatihan. Value-nya itu sudah tertera pada soal, dibilang kode 1 itu dosen yang berminat menggunakan e-learning dan kode 0 dosen yang tidak berminat menggunakan e-learning. 0 itu value-nya 1 itu yang pertama kode 1 dosen yang berminat menggunakan learning, lalu add, lalu yang kedua kode 0 itu dosen yang tidak berminat menggunakan e-learning. Add, lalu oke. Terus value yang di bawahnya yang pada sesudah, value yang sesudah sama juga. Kode yang pertama itu dosen yang berminat menggunakan e-learning.
add, terus yang kode 0 dosen yang tidak berminat menggunakan e-learning. Lalu add, klik OK, kita pindah ke data view. Lalu ini sebelum dan sesudah ini kita tinggal copy di tabel soal. Kita copy sampai 25. Lalu kita masukkan ke data sebelumnya. Lalu yang data sesudah kita copy juga pada tabel sampai 2 baru. Oh, ini kita lanjutkan dulu data sebelumnya dari nomor 26 sampai ke 50. Lalu kita lanjut data yang sesudah. Yang pertama kita copy sampai nomor 25 dulu. Yang selanjutnya dari nomor 26 sampai 50. Lalu kita masukkan ke tabel. Lalu sudah analisis, run parametric test, evaluasi dialog. Manwetnya itu kita menggunakan yang C kuadrat itu kita menggunakan to related sample. Lalu kita pindahkan kita pindahkan, lalu pilih tipe MCNEMAR. Lalu kita menggunakan C kuadrat MCNEMAR, lalu klik OK. Sudah keluar data tabelnya, lalu kita lanjut ke kita pindahkan ke Word. Kita cari yang MCNEMAR. Pada MCNEMAR ini sudah ada tabelnya, interpretasi hasilnya, tabel tab menunjukkan minat dosen dalam penggunaan e-learning sebelum dan sudah pelatihan. Sel yang menjadi perhatian adalah baris 1 dan kolom 2. Sel A bernilai 16. Hal ini menunjukkan perubahan dosen yang sebelumnya ada pelatihan dan tidak berminat menggunakan e-learning menjadi setelah adanya pelatihan berminat dalam penggunaan e-learning, dan ada 16 konsumen. Sel B bernilai 6. Hal ini berarti jumlah dosen yang sebelum pelatihan dan berminat menggunakan e-learning dan setelah adanya pelatihan menjadi tidak berminat menggunakan e-learning sebanyak 6 orang. Yang kedua, tabel statistiknya memaparkan analisis hipotesis dari penilaian tersebut. Nilai eksaksik sama dengan 0,052.
itu besar dari 0,05. Hal ini berarti HO-nya diterima dan HA-nya itu ditolak. Dengan kesimpulan berarti bahwa tidak terdapat perbedaan minat dosen dalam penggunaan e-learning sebelum dan sesudah adanya pelatihan. Selanjutnya untuk uji yang selanjutnya, uji tanda. Uji ini digunakan untuk menguji perbedaan atau perubahan ranking dua buah populasi dua sampel berpasangan. Data yang digunakan berskala ordinal. Teknik ini disebut uji tanda karena data yang dianalisis dinyatakan dalam bentuk tanda-tanda, tanda positif atau negatif. Di sini saya sudah memiliki contoh soal yang pertama. Sebuah perusahaan ingin mengetahui perbedaan mengenai pemberian hukuman dalam mendisiplinkan karyawan yang dilakukan pada 10 divisinya dengan tujuan agar karyawan datang tepat waktu dan tidak terlambat masuk kelas. Di sini sudah ada datanya 10 divisi dan di sini jumlah karyawan terlambat sebelum diberi hukuman dan setelah diberi hukuman. Langsung saja kita masuk ke SPSS-nya. Pada variabel view kita tulis sebelum diberi hukuman dan sesudah. Sama seperti tadi, desimalnya kita nolkan, bawahnya juga nolkan. Dan sudah, karena tidak ada simbol atau tidak ada value yang kita gunakan, langsung saja kita masuk ke data view-nya. Langsung saja kita ekspor datanya. Data yang sebelum kita salin, kita masukkan ke SPSS sebelum, kita taruh di sini. Kemudian data yang setelah kita salin, kita taruh di sini sesudah. Dan karena ini di bawah sini ada data yang belum kita input, kita clear dulu karena tadi ya, history tadi kita clear. Nah, langsung saja karena kita ingin melakukan uji tanda, langsung saja kita lakukan analyze non-parametric test, legacy dialogs, to related samples. Dan variabel 1 merupakan data variabel yang akan kita tes, dan variabel 2 merupakan data sudah atau variabel yang akan kita tes. Nah, di sini kita masuk, langsung saja kita uji tanda. Kita centang uji scene-nya, kita hapus uji chosen-nya, kemudian pada option kita centang bagian deskriptif, continue, kemudian kita klik OK. Nah, di sini langsung terlihat tabelnya, langsung saja kita salin, kita copy, masukkan ke Word. Dan di sini saya sudah tulis hasilnya, kita salin dan kita masukkan ke Word-nya. Nah, kita copy di sini. Dan kesimpulannya bahwa tidak terdapat perbedaan mengenai pemberian hukuman dalam mendisiplinkan karyawan yang dilakukan pada 10 divisinya dengan tujuan agar karyawan datang tepat waktu dan tidak terlambat masuk. Kenapa kesimpulannya seperti ini? Karena kita mendapatkan extra sheet-nya sebelah 0,687 berarti lebih besar daripada 0,05 yang maka HO diterima dan HA ditolak. Uji selanjutnya merupakan uji tanda Wilcoxon. Sama seperti aturan dalam uji tanda, uji ini digunakan untuk menguji signifikasi hipotesis komparatif dua sampel berpasangan yang berkolerasi bila datanya berbentuk ordinal. Uji tanda Wilcoxon merupakan penyempurnaan dari uji tanda. Jika dalam uji tanda besarnya selisih nilai angka antara positif dan negatif tidak diperhitungkan. Namun uji tanda Wilcoxon besarnya selisih diperhitungkan. Untuk contoh soalnya, suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui perbedaan kinerja karyawan sebelum dan sesudah pemberian fasilitas lengkap di kantor. Dan di sini sudah ada tabel datanya. Di sini ada karyawan dan sebelum pemberian fasilitas nilainya, kemudian setelah pemberian fasilitas nilainya. Langsung saja kita masuk ke SPSS.
pada variabel view kita tulis sebelum, sama seperti uji tanda tadi, sesudah. Untuk desimalnya kita nolkan, sama juga kita nolkan. Pada label dan value dan kolom yang lainnya kita tidak perlu takut tik karena tidak ada korelasinya. Langsung saja ke data view, kita masukkan datanya, kita salin, dan kita masukkan ke SPSS pada sebelum. Selanjutnya kita masukkan lagi, kita salin, kita masukkan ke SPSS, nah, sudah terlihat datanya di sini. Langsung saja kita analyze non-parametric test, legacy dialogs, two related samples. Karena kita ingin menghapus, menguji Wilcoxon, kita hapus dulu uji scene-nya, kita uji Wilcoxon, dan di sini sudah tertera sebelum kita masukkan tabelnya sebelumnya kita hapus dulu. Nah, seperti ini sebelum kita masukkan variabel yang pertama dan sesudah kita masukkan variabel kedua. Langsung saja kita pada option kita masukkan descriptive, continue, kita klik OK. Dan kita dapatkan hasilnya deskriptifnya, tabel deskriptif, tabel Wilcoxon, dan tabel tesnya. Kita salin, kita copy, kita masukkan ke Word. Uji Wilcoxon. Kita tambah di sini. Dan interpretasi hasilnya sudah saya tuliskan. Langsung saja kita salin. Kita tambahkan di sini. Kita rapikan terlebih dahulu. Nah, di sini merupakan kesimpulannya. Dan kesimpulannya tidak terdapat perbedaan kinerja karyawan yang signifikan antara sebelum dan sesudah pemberian fasilitas lengkap di kantor. Uji selanjutnya itu Man Whitney. Man Whitney itu terdapat soalnya seorang manajer ingin mengetahui kemampuan karyawan barunya melalui hasil tes berdasarkan asal daerah. Dibentuknya dua kelompok karyawan yang baru yang berasal dari Yogyakarta dan luar Yogyakarta. Jadi kita masuk langsung ke variable view-nya. Yang pertama itu hasil tes. Yang kedua itu asal daerah. Ini di sini hasil tes. Yang kedua asal daerah. Kalau Man Whitney itu kita isi pada tabel yang kedua, asal daerahnya kita isi value-nya pada hanya tabel yang kedua saja. Yang kode pertama itu adalah Yogyakarta. Add. Yang kedua itu ada luar Yogyakarta. Lalu oke, kita masuk ke data view hasil tes dan hasil daerah ini kita masuk ke tabelnya. Kita copy. Paste, lalu asal daerahnya.
Berarti masih ada lanjutan hasil tes dari nomor 16. Sampai nomor 30. Kita masukkan ke sini dari nomor 16. Lalu asal daerah kita copy pada tabel yang sudah disediakan soal. Dari nomor 1 sampai nomor 15. Asal daerah, aspek, lalu dari nomor, kita copy lagi dari nomor 16 asal daerahnya. Lalu kita masukkan ke tabel. Di sini memang keluar 0, itu berarti tanda yang sudah kita masukin tadi di value. Terus sudah kita lanjut ke analisis non-parametric test, legalisasi dialog. Kalau main Whitney itu kita menggunakan two independent sample. Lalu kita pilih main Whitney. Yang dipindahkan itu yang pertama itu hasil tes, yang kedua itu asal daerahnya, grupnya 1 dan 2, continue, lalu kita klik OK. Kalau ini sudah ada tabelnya, kita masuk ke interpretasi outputnya. Pada tabel deskripsi statistik, tampak bahwa rata-rata hasil tes dalam hal ini hasil tes berhasil mencapai sebesar 80,57 dengan hasil tes tertinggi pada nilai maksimum senilai 4. Yang kedua, tabel range-nya mengidentifikasi yang mengikuti tes dari Yogyakarta sebanyak 15 dan luar Yogyakarta sebanyak 15. Tabel statistik menunjukkan bahwa hasil ASYMP SIG-nya itu sebesar 0,917, berarti besar dari 0,05, maka HO diterima, HA ditolak. Kesimpulannya yaitu tidak terdapat perbedaan signifikan data hasil tes pada karyawan baru yang berasal dari daerah Yogyakarta dan luar Yogyakarta. Yang kedua, kita masuk pada uji Q Cochrane. Pada uji Q Cochrane ini, penelitian dilakukan pada mahasiswa manajemen untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan keyakinan diri mahasiswa dari mulai semester 1, semester 2, 3, sampai dengan 4 terhadap peningkatan IPK, yaitu terdapat kode 1 yakin, kode 0 tidak yakin. Sudah terdapat di sini tabelnya, kita masuk langsung ke tesnya. Yang pertama itu semester 1, yang kedua semester 2, yang ketiga semester 3, yang keempat semester 4. Jadi labelnya tidak usah diisi, value-nya tidak usah. Kita lanjut ke data view. Data view-nya itu kita ambil, kita copy dari soal yang sudah disediakan, itu ada semester 1 sampai semester 4. Ini kita masukin lanjut ke analisis non parametric test, legalisasi dialog. Cochrane itu memakai correlated sample. Kemudian semester 1
semester 2-nya, semester 3, semester 4, pilih pivot-pivotan, lalu statistik, deskriptif, continue. Oke, sudah keluar tabelnya, kita langsung kembali ke tabel yang sudah dipindahkan ke Word. Ini tabelnya interpretasi out-nya pada saat di semester 1, jumlah mahasiswa yang tidak yakin sebanyak 7, sedangkan yang yakin sebanyak 3. Pada saat di semester 2, jumlah mahasiswa tidak yakin sebanyak 6, sedangkan yang yakin sebanyak 4. Pada saat di semester 3, jumlah mahasiswa yang tidak yakin sama dengan mahasiswa yang yakin yaitu sebanyak 5. Dan pada saat di semester 4, jumlah mahasiswa yang tidak yakin sebanyak 4, sedangkan yang yakin sebanyak 6. Berdasarkan tabel statistik, jumlah sampel sebanyak 10, nilai Yung yang untuk Kipokranya sebesar 2,143, nilai DF-nya sebesar 3, nilai ASYMP-nya itu sebesar 0,543, lebih besar dari 0,05, maka HO diterima. Kesimpulannya, tidak terdapat perbedaan pada semester 1, semester 2, semester 3, maupun semester 4 terhadap keyakinan dari mahasiswa. Selanjutnya kita akan ke uji Friedman. Uji Friedman merupakan metode di dalam statistika non-parametrik yang digunakan untuk melakukan analisa ragam dua arah. Friedman two-way ANOVA. Digunakan untuk menguji hipotesis komparatif atau uji beda sampel dependent atau berpasangan dengan data berskala ordinal. Kemudian ini ada contoh soalnya. Sebuah perusahaan ingin mengetahui kepuasan karyawan terhadap perusahaan sejak 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, dan 5 tahun ketiga. Penilaian kepuasan dengan skor 1-10 subjektif. Subjeknya terdiri dari 10 karyawan senior yang sudah bekerja selama 15 tahun di perusahaan tersebut. Berarti ini ada objeknya 10. Kita ke SPSS. Ke variable view, kemudian kita tulis tadi adalah sales, terus 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, dan 5 tahun ketiga. Dan kita ke sini. Setelah itu kita tulis tadi datanya. Ini kita copy. Kita isikan. Kemudian yang ini juga. Nah, setelah itu kita pindahin ke sini. Nah, setelah itu sudah ada hasilnya seperti ini, dan bisa kita baca interpretasi outputnya. Pada tabel rank terdapat data rata-rata skor setiap 5 tahun, namun bukan nilai yang sebenarnya karena sudah dilakukan ranking terhadap data aktualnya. Nah, bisa kita baca sendiri ya di sini.
Kesimpulannya adalah terdapat perbedaan tingkat kepuasan karyawan terhadap perusahaan selama 5 tahun pertama hingga ketiga. Untuk uji yang selanjutnya yaitu uji Krusikal Wallis yang dikembangkan oleh Krusikal dan Wallis. Uji ini merupakan uji statistika non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan 3 atau lebih kelompok data sampel. Uji Krusikal Wallis digunakan untuk menguji hipotesis K sampel jika lebih dari 2 sampel, independen bila datanya berskala ordinal. Contoh soalnya, seorang manajer ingin mengetahui apakah ada perbedaan tingkat penjualan sales dengan menggunakan metode A, B, dan C. Penelitian dilakukan terhadap 3 kelompok tingkat dengan masing-masing beranggotakan 10 sales. Di sini langsung ada datanya, metode A dengan 10 sales, metode B dengan 10 sales, metode C dengan 10 sales, dengan masing-masing penjualan yang berbeda-beda. Langsung saja kita masuk ke SPSS-nya. Pada variabel view, kita input metode. Kemudian yang kedua, penjualan. Desimalnya kita nolkan. Desimal yang kedua kita nolkan. Kemudian pada value metode kita isi value 1, kita isi metode A. Pada value 2 kita isi metode B. Value 3 kita isi metode C. Oke, langsung saja kita ke data view. Tadi kan sudah masing-masing metode 10 sales, maka kita isi metode A 10 sales sampai 10. Kemudian metode C mewakili 2, kita salin. Kemudian kita tempelkan sampai 20. Kemudian metode C 3 mewakili metode C, kita salin. Kita tempelkan sampai 30. Kemudian kita pastekan penjualannya dari data yang sudah ada. Metode A kita salin, masukkan ke SPSS. Kemudian metode B kita salin, kita masukkan ke SPSS. Kemudian metode C kita salin datanya, kita masukkan ke SPSS. Setelah itu, karena kita ingin menganalisis uji Krusikal Wallis, langsung saja kita ke Analyze, Non-Parametric, Legacy Dialog, K Independent Sample. Nah, pada penjualan kita masukkan ke atas variabel, kemudian pada metode kita masukkan ke grup. Nah, define grupnya kita isi minimumnya 1 dan maksimumnya 3. Mengapa? Karena jumlah grupnya ada 3. Langsung kita klik continue, centang Krusikal Wallis. Kemudian pada optionnya kita centang pada deskriptif, continue, dan klik OK. Dan kita sudah dapat hasilnya, datanya. Di sini sudah kita dapat tabel deskriptif dan tabel Krusikal Wallis dan tabel tes statistiknya. Langsung saja, dan ini saya sudah dapatkan, dan interpretasi outputnya juga sudah ada di sini. Bisa kita lihat ya di sini, dan pada tabel uji statistik diperoleh nilai hitung Krusikal Wallis sebesar 1,935. Nilai asimptotik sebesar 0,380, lebih besar daripada 0,05. Berarti HO diterima, HA ditolak. Dan kesimpulannya bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat penjualan sales dengan menggunakan metode A, metode B, dan metode C. Oke, uji selanjutnya adalah pengujian hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif merupakan dugaan tentang adanya hubungan antar variabel dalam populasi yang akan diuji melalui hubungan antar variabel dalam sampel yang diambil dari populasinya. Seperti ini kira-kira bisa kita baca sendiri. Kemudian ada yang pertama, itu ada mana kok pindah sendiri? Nah, terus yang pertama itu ada uji korelasi ranking Spearman. Uji korelasi Spearman rank digunakan untuk mencari hubungan atau untuk membuktikan hipotesis asosiatif jika variabel dependen dan independen berskala ordinal
dan sumber data antar variabel tidak harus sama. Contoh soalnya, suatu penelitian dilakukan untuk mencari hubungan antara komitmen organisasi dengan kepuasan karyawan. Penelitian melibatkan 15 karyawan sebagai sampel. Skor menggunakan skala 1 sampai 10. Kita bisa kerjakan di sini. Komitmen organisasi kepuasan. Nah, kemudian bisa kita lihat di value itu kita di sini adalah kita bisa tuliskan label kita tuliskan komitmen, kemudian di sini adalah kepuasan karyawan. Setelah itu kita pindah ke data view, kemudian data yang tadi ada di sini kita bisa copy. Kita pindahkan ke SPSS. Yang ini juga kita pindahkan. Ini juga kita pindahkan. Seperti ini. Setelah itu kita analisis, yaitu ke analyze, kemudian correlate. Habis correlate kita ke bivariate. Nah, kemudian yang dipindahkan, dua-duanya dipindahkan ke variabel. Kemudian ya sudah. Nah, seperti inilah kira-kira hasilnya. Tahun pertama, tahun kedua, dan lain-lain. Nah, bisa kita lihat interpretasi outputnya itu pada table rank dapat data-data skor setiap 5 tahun, namun bukan nilai yang sebenarnya karena sudah dilakukan ranking terhadap data aktualnya. Dan lain-lain bisa kita simpulkan yaitu terdapat perbedaan tingkat kepuasan karyawan terhadap perusahaan selama 5 tahun pertama hingga ketiga. Seperti ini ya teman-teman. Uji Kendall-Tau sama dengan uji Spearman rank, yaitu sama-sama digunakan untuk mencari hubungan dan menguji potensi antara dua variabel atau lebih. Kita bisa lihat contoh soalnya. Manajer perusahaan ingin mengetahui apakah terdapat korelasi positif dan signifikan antara promosi dengan minat beli konsumen karyawan. Sampel yang digunakan ada 15 konsumen. Seperti ini kita masuk ke SPSS. Nah, kita di sini bisa dikasih nama, dia adalah promosi dan itu yang ya promosi. Kemudian apa nih, minat beli, kita bisa tuliskan minat beli. Nah,
Setelah itu tidak ada yang kita ubah di sini. Kemudian kita langsung saja ke data view. Kemudian data yang sudah kita peroleh tadi bisa kita copy ke sini. Kita copy. Kemudian yang ini juga kita copy. Nah, setelah itu, setelah kita copy, kita analyze. Setelah kita analyze, kita ke correlate. Habis itu kita ke bivariate. Nah, kita pindahin semuanya. Semua. Nah, seperti ini nantinya. Kemudian kita ke ini. Ininya diubah, ininya dikosongin. Kemudian sudah kita oke. Nah, seperti ini hasilnya. Kira-kira saya sudah punya hasilnya yang ada interpretasi. Nah, interpretasi outputnya jumlah koresponden sebanyak 15. Yang bisa kita lihat sendiri seperti ini. Kesimpulannya adalah promosi dan minat beli konsumen memiliki korelasi yang positif dan sangat kuat. Terdapat korelasi antara peringkat promosi dengan minat beli konsumen. Sekian uji yang bisa kami tampilkan dan kerjakan. Sekian video tutorialnya. Bye.